teman-teman, kembali lagi bersama aku Grace. Hai teman-teman, apa kabar? Teman-teman, kali ini kita akan melihat situasi ataupun kondisi kalian pada hari ini. Cerita apa sih yang ada yang akan disampaikan untuk kalian hari ini? Check it out. Oke teman-teman, di sini sudah ada kartu Lenormand. Aku akan pakai kartu Lenormand dan kita akan lihat situasi atau kondisi apa sih yang akan dihadapkan dengan kamu pada hari ini. Kita ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya aku harus ingatkan bahwa ini merupakan general reading di mana energinya bisa terbolak-balik dan sesuai sama kamu atau tidaknya itu kamu yang tahu. Kita ya teman-teman. Langsunglah kita lihat kondisi kamu saat ini. Nah teman-teman, mungkin kita akan lihat kondisi dia dulu ya teman-teman. Kondisi dia saat ini, seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Entahkah ini adalah seseorang yang bukan kamu kenal gitu. Memang ini adalah secret admirer atau penggemar rahasia gitu teman-teman. Kita akan lihat seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Oke, ada kartu moon, bear. Oke. Kita akan lihat kondisi dia saat ini gimana sih gitu ya teman-teman. Sudah ada 5 tebaran kartu, saya sesuaikan terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini sudah ada 5 tebaran kartu yang mengindikasikan kondisi dia saat ini. Seseorang yang terkoneksi dengan kamu, entahkah dia seseorang yang dekat sama kamu atau bahkan seseorang yang tidak kamu kenal. Langsung saja kita bacakan. Teman-teman, di sini ada indikasi kartu The Moon. Yang dimana The Moon itu menggambarkan suatu malam dengan suasana sendu, suasana sepi, suasana sunyi. Nah, kalau kita menggambarkan kondisi dia saat ini, ada perasaan yang dimana dia merasa sepi, dia merasa sendu, dia merasa sunyi. Ya, teman-teman, mungkin aku bisa bilang sebagian dari mereka ingin datang ke kamu, sebagian dari mereka ingin terkoneksi dengan kamu, mungkin sebagian dari mereka di sini masih memikirkan kamu malam hari. Seperti, harus nggak ya aku ngechat kamu malam ini? Ada perasaan yang seperti itu ya teman-teman. Yang dimana The Moon kalau dia mengindikasikan koneksi dia ke kamu, dia menganggap kamu tuh cantik, bagaikan sesosok wanita yang disinari sinar rembulan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita bahas tadi perasaannya sendu, perasaannya sepi, namun dia mencoba untuk ada indikasi kartu The Bear. Bear itu adalah sesosok beruang yang tangguh, kuat gitu ya bahasanya. Seperti itu juga dia sekarang teman-teman. Dia mencoba untuk tangguh, mencoba untuk tegar gitu, mencoba untuk kuat. Padahal mungkin di sini ada situasi yang dimana dia berargumen dengan kepalanya sendiri. Yang mungkin misalnya sebagian dari mereka ingin datang ke kamu, tapi kayak nggak usah lah gitu ya. Ada perasaan yang dimana mungkin dia overthinking, yang dimana dia terpupuk overthinking. Dia bingung, dia berargumen dengan kepalanya sendiri, dia udah capek sebenarnya ya. Tapi di sini ada perasaan, aku harus tetap kuat, aku harus tetap stabil gitu. Karena apa? Karena sebenarnya di sini dia ada perasaan, ada kartu The Cloud. Dia ada perasaan ragu, dia ada perasaan bingung juga ada. Cloud itu kan sebuah awan yang menutupi, gitu ya teman-teman. Jadi dia masih belum tahu nih, masih abu-abu gitu, masih ragu. Masih belum jelas bahasanya gitu. Mungkin aku bisa bilang sebagian dari kalian terkoneksi dengan seseorang yang selalu merasa yang selalu merasa kita nih hubungannya apa sih, atau mungkin seseorang yang menyukai kamu secara diam-diam bilang, aduh dia suka nggak ya sama aku gitu, aduh gimana ya kalau aku nembak dia suka balik gak sama aku. Ada perasaan yang dia mencoba tegar padahal sebenarnya dia merasa sepi, dia merasa sunyi karena di sini sebenarnya dia capek, dia overthinking terus karena masih merasa ragu gitu teman-teman. Bahkan di sini turun kartu The Star, sebuah bintang di langit itu sering dikaitkan dengan sebuah harapan gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu pula dia. Sebagian dari mereka yang terkoneksi dengan kamu teman, dia merasa bahwa aku memiliki harapan untuk datang ke kamu gitu ya. Mungkin sebagian dari mereka merasa bahwa kamu tuh harapannya dia, bahwa kamu tuh bagikan sebuah mimpi bagi dia gitu ya teman-teman, bahwa kamu tuh bagikan sebuah doa bagi dia gitu. Namun di sini dia masih ragu untuk mengungkapkan perasaan ke kamu atau datang ke kamu, mungkin karena ada situasi atau kondisi yang tidak memungkinkan, atau memang di sini dia masih belum masih belum berani untuk datang karena masih abu-abu menurutnya dia seperti itu. Nah, di sini ada indikasi kartu The Star yang dimana dia berharap akan apa? Berharap akan ada sebuah the letter datang. The letter ini adalah sebuah surat, sebuah pesan. Mungkin sebagian dari kalian aku bisa bilang terkoneksi dengan seseorang yang dia menantikan pesan kalian di malam hari gitu ya teman-teman, bisa bahasanya seperti itu gitu. Dimana dia sebenarnya merindukan kalian. Ada indikasi mungkin kalau dalam suatu hubungan ada indikasi dia merindukan kalian. Nah, kalau ini indikasi ini ada juga indikasi bahwa seseorang ingin ya teman-teman, ingin menghubungi kamu, ingin mengkontak kamu tentang perasaannya mereka, atau bahasanya confess gitu. Yang dimana dia berharap kamu take
teks dia, kamu chat dia gitu ya teman-teman. Dia ingin mulai duluan, namun di sini dia masih ragu, takutnya kamu nggak suka balik. Akhirnya sih salah angan-angan teman-teman. Akhirnya dia berangan-angan akan ada suatu pesan yang datang dari kamu gitu ya teman-teman. Entahkah pesannya lewat sosial media seperti saling DM-an atau saling chatan di WhatsApp gitu ya teman-teman. Bahasanya seperti itu. Ada indikasi dia merindukan kamu, indikasi ingin datang ke kamu tapi masih ragu ya teman-teman, sehingga perasaannya sepi, sunyi gitu. Ayolah kita lihat kondisi kalian saat ini. Kondisi kalian saat ini. Oke, ada kartu The Ring ya teman-teman, ada kartu Anchor, ada The Rider, dan ada Clover. Oke, terus ada Steward. Oke, ini ada indikasi kartu kamu teman-teman, yang dimana saat ini aku bisa bilang, nah kalau memang ini menggambarkan sesuatu situasi atau menggambarkan kondisi, mungkin di sini aku bisa bilang ada indikasi bahwa sebagian dari kalian sudah menjalin hubungan gitu ya teman-teman, entahkah sama si dia atau sama orang lain. Ada perasaan yang dimana kamu di sini mungkin sebagian memang sudah berhubungan atau ingin menjalin suatu hubungan. Sebagian dari kalian ingin terkoneksi atau ingin berhubungan dengan seseorang gitu ya teman-teman, yang dimana di sini kamu mungkin terlihat adalah sebagai orang yang terlihat kokoh, terlihat apa ya bahasanya, terlihat tangguh. Ada anchor itu menggambarkan suatu kestabilan, suatu apa ya bahasanya, suatu kekuatan gitu teman-teman. Yang dimana sebenarnya mungkin kamu terlihat sebagai suatu sosok yang tangguh, kuat, padahal sebenarnya kamu memerlukan kasih sayang. Deep down kamu memerlukan yang namanya suatu perasaan kasih gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini ada The Rider, yang dimana sebenarnya kamu juga menginginkan The Rider ini teman-teman, sebuah ini ya, orang penunggang kuda yang dimana dia berjalan gitu, melewati gitu. Ada perpindahan gitu ya teman-teman. Bisa aku bilang mungkin sebagian dari kalian di sini, kalau kamu terkoneksi dengan dia, mungkin dia adalah pacar kamu gitu ya teman-teman. Oke, maaf teman-teman tadi terputus. Oke, kita ulangi. Bisa aku bilang sekarang saat ini kondisi kalian adalah sesosok orang yang mungkin baru saja melalui hubungan. Entahkah ini hubungannya mengenakan atau tidak enak gitu ya teman-teman. Ataupun sekarang mungkin kalian terkoneksi dengan dia. Mungkin ada situasi di mana kalian sedang berkonflik gitu teman-teman, sedang renggang atau ada permasalahan. Yang dimana situasinya dia ingin datang ke kamu, ingin chat kamu, cuman gengsi, akhirnya cuman angan-angan menunggu kamu. Nah, kalau sih kamu di sini, kamu juga begitu. Kamu menginginkan perasaan yang dimana suatu perasaan kasih dan sayang mungkin dari si dia, tapi mungkin apa ya teman-teman, sama-sama gengsi, sehingga akhirnya kamu mencoba untuk tetap stabil gitu ya. Kamu mencoba untuk udahlah tetap tangguh, dimana di sini kamu mencoba untuk apa ya teman-teman, mencoba untuk keluar dari fase ini. Kamu mencoba untuk mencari jalan keluarnya, entah dengan kamu menghubungi dia atau dia nanti yang menghubungi kamu gitu ya teman-teman. Nah, karena di sini The Rider juga membawa arti kartu, yaitu kabar, berita atau berita-berita yang baik gitu ya teman-teman. Bisa aku bilang di sini mungkin jika kalian sedang konflik saat ini, sebentar lagi mungkin akan baikan kita teman-teman, karena ada perasaan dari dia yang tidak bisa terbendung. Ataupun mungkin kalian sedang renggang saat ini, ada perasaan yang dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali bagikan sebuah kabar yang baik, atau bagikan sebuah prince naik white horse gitu ya teman-teman. Nah, mungkin aku bisa bilang di sini perasaannya dia ke kamu, ada perasaan yang dia sangat mencintai kamu. Begitu pula dengan kamu. Nah, bisa aku bilang mungkin jika kalian sedang renggang saat ini, situasi atau kondisi akan membaik ya teman-teman. Atau jika kalian memang sudah lepas, sudah apa ya bahasa hubungannya sudah memang tidak terkoneksi lagi, kamu di sini ada perasaan di mana kamu pernah melalui suatu hubungan, namun kamu mencoba untuk tetap stabil gitu ya. Entah mungkin kalian baru putus gitu, yang dimana akhirnya kamu mencoba untuk pergi dari suatu situasi atau fase yang tidak mengenakan ini ya teman-teman. Akhirnya seluruh situasi ini membawa kamu pada keberkahan. Mungkin kamu yang berhasil move on akhirnya dibawa pada keberkahan. Ini ada kartu The Stork. Stork juga menggambarkan ini ya teman-teman, suatu apa ya, perpindahan. Oh sebentar teman-teman, ini apa? Oke teman-teman, tadi ada kumbang. Oke teman-teman, Stork ini juga menggambarkan sesuatu ini ya, perubahan, perpindahan gitu ya teman-teman. Nah, kalau bisa aku artikan, memang sebagian dari kalian di sini mencoba untuk lepas dari suatu fase, mencoba untuk apa ya, pergi dari suatu fase, sehingga pada endingnya kalian mendapat keberkahan dan ada perubahan. Entah di sini perubahan yang lebih baik membawa kamu pada seseorang yang baru gitu ya teman-teman, pada hubungan asmara yang baru atau tidak, itu kamu yang tahu ya teman-teman.
Nah, setelah melihat kondisi kamu dan kondisi dia, lucu sekali yang dimana dia di sini sebenarnya ada perasaan yang dia mengagumi kamu, gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan kamu di sini memang ada indikasi bahwa kamu pernah tersakiti, gitu ya teman-teman. Marilah kita lihat pesan angel kalau begitu. Kita akan lihat afirmasi positif yang akan diberikan pada kamu. Oh, ada jumping card teman-teman. Oke, kita lihat afirmasi positif yang diberikan kepada kamu adalah kayak ini. Discernment. Oke, discern, aspiration, dan commitment. Mari kita sesuaikan. Oke teman-teman, aku baru sadar kameranya ternyata silau sekali. Ya udah maklumi aja teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah ada 3 kartu yang dimana ini mengindikasikan pesan dari angel. Kita akan lihat, mungkin pesan ini membantu kalian untuk keluar dari situasi atau fase yang tidak mengenakan tersebut. Nah, ini ada discernment. Discernment, ini kita lihat artinya. Discernment berarti kamu merasakan apa yang kamu rasa benar ataupun salah dengan mempercayai intuisi kamu dan bertingkah sesuai intuisi kamu. Ini aku bilang. Sekarang di sini mungkin kalian sedang kebingungan. Dimana kamu bingung, aku harus gimana cara aku keluar dari situasi atau fase yang dimana mungkin kalian sedang terpuruk, sedang susah move on. Angel mencoba untuk bilang bahwa kamu harus discernment. Discernment ini adalah suatu situasi di mana kamu mempercayai insting kamu. Seperti kata motivasi yang selalu aku berikan di ending video. Kalau kalian menonton video aku, lakukanlah apa yang kamu percayai itu benar dan tidak merugikan orang lain, gitu ya teman-teman. Nah, begitu pula kata Angel. Tidak masalah misalnya kamu rasa mungkin kamu dalam suatu situasi atau hubungan yang mungkin kan memang pacaran. Kalian merasa, oh ini kayaknya tidak benar, kita konflik terus. Dan kamu ada situasi di mana kamu merasa sepertinya kami tidak cocok, mungkin kita harus berpisah. Jika kamu rasa itu benar, lakukanlah, gitu ya teman-teman. Karena di sini yang paling penting adalah peran kamu, apa yang menurut kamu benar dan apa yang kamu rasakan itu tidak menyakiti kamu, gitu bahasanya. Terus di sini ada aspiration. Ini adalah waktunya untuk men-setting pandangan kamu lebih tinggi. Seperti aku bilang, terkadang ada banyak orang yang salah kaprah ya teman-teman, yang dimana dia mungkin berpasangan dengan seseorang yang tidak memperlakukannya dengan baik, yang dimana Angel mencoba bilang, set itu bahasanya, letakkanlah standar kamu tuh yang tinggi-tinggi gitu loh. Jadi jangan jatuh hati kepada standar yang rendah, gitu ya teman-teman. Yang dimana jatuh hatilah kepada orang yang benar-benar memperlakukan kamu bagaikan apa ya gitu, menghargai kamu, intinya gitulah dalam suatu hubungan. Jadi jikalau dia tidak menghargai kamu dalam suatu hubungan atau bahkan menyakiti kamu, gitu ya teman-teman, leave, gitu teman-teman. Lakukan apa yang menurut kamu benar. Karena Angel bilang nih, I aspire to the great and glorious, gitu teman-teman. Dimana kamu itu berhak kok mendapatkan yang bahasanya yang terbaik dan yang terindah, gitu ya teman-teman. Yang dimana set goal kamu tuh tinggi-tinggi, gitu teman-teman. Gak usah rendah-rendah. Karena kamu value kok untuk mendapatkan yang tinggi-tinggi. Dimana di sini ada commitment. Commitment di sini berarti Angel kebijaksanaan mengingatkan kamu bahwa kamu berhak mendapatkan sebuah pandangan tanpa doubt, tanpa perasaan yang dimana kamu janggal gitu akan suatu hal. Dimana Angel bilang, komitmen lah gitu. Tidak masalah kamu mungkin sekarang sendiri atau tidak mau membuka hati untuk suatu hubungan, gitu ya teman-teman. Tapi tekadkanlah bahwa kamu akan komitmen jikalau kamu nanti akan melakukan sesuatu atau berhubungan dengan seseorang. Jadi intinya itu teman-teman. Percaya insting kamu, jangan bertahan untuk standar yang rendah, gitu ya teman-teman. Kalau mereka tidak memperlakukan kamu dengan baik, cut off, gitu ya teman-teman. Terus di sini berkomitmen, gitu ya teman-teman. Jangan mau berhubungan dengan seseorang yang tidak berkomitmen. Seperti itu kata Angel. Oke teman-teman, di sini sudah ada pembacaan mengenai hubungan kalian. Aku harap apapun yang kalian lakukan atau lalui sekarang mungkin berat, tetap semangat ya teman-teman. Di sini Angel sudah memberikan saran. Mungkin bisa kalian ikuti. Mungkin ini membawa sisi positif atau positif bagi kalian. Oke teman-teman, aku Grace, tetap semangat. Kita jumpa di next readingan. Bye teman-teman.